Halo teman-teman, Krisna di sini. Kali ini videonya tentang tutorial TradingView buat pemula di PC browsernya teman-teman sekalian. Jadi diharapkan teman-teman yang nonton ya minimal sedikit tahulah tentang TradingView itu cara pakainya seperti apa. Untuk lebih expertnya nanti kita akan bikin video-video selanjutnya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Selamat belajar. Oke, kita buka browsernya, langsung cari websitenya id.tradingview.com. Tampilannya seperti ini, langsung klik di chart. Nah, akan keluar tampilannya ya seperti ini dengan background hitam. Kalau teman-teman ingin mengganti background, misalkan ke putih, tinggal diklik bagian atas kiri, lalu cari tema warna gelap. Di sini tinggal diklik, hilangkan, dan akan berubah menjadi background warna putih. Tapi biasanya saya pakainya background warna hitam, jadi saya kembalikan ke background warna hitam seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk ke apa saja yang ada di TradingView ini. Oke, jadi pertama di bagian ini yang tertuliskan Doge USDT ini, kalau kita klik ini kita ingin mencari pair untuk kita analisa. Jadi di sini di TradingView ini ada berbagai macam pair, misalkan dari saham, contohnya misalkan Arto. Nah, di sini ada Arto, kita klik seperti itu. Terus misalkan ya yang trading forex, sini bisa cari euro USD misalkan, atau yang trading cryptocurrency misalkan Bitcoin USDT. Ini ada di sini untuk mencari pairnya. Terus di sebelahnya ini yang ada menit, hour-nya dan day-nya. Di sini ada time frame. Time frame kalau kita klik panah ke bawah ini, di sini ada berbagai macam pilihan time frame dari menit, jam maupun hari. Seperti itu. Dan yang saya bintang-bintangi ini adalah time frame favorit. Jadi kalau kita bintangi contohnya yang 30 menit, dia akan keluar langsung di menu di sini. Jadi tidak perlu teman-teman klik lagi, cari lagi dan lain-lain seperti itu. Nah, di sebelah-sebelahnya sini ini ada pilihan untuk chartnya, bar, candle, garis dan lain-lain. Tapi biasanya kita analisa itu biasa menggunakan candlestick seperti ini. Nah, contoh aja misalkan kita klik bar, dia akan garis-garis seperti ini, ataupun kita klik garis, dia akan berubah seperti ini chartnya. Gitu teman-teman. Kita kembalikan lagi ke candle. Sebelahnya lagi di sini kita klik, di sini bisa mencari pair yang lain yang nanti akan dibandingkan pada chart yang teman-teman pilih sebelumnya. Nah, yang tanda seperti rumus ini ya. Kalau kita klik di sini adalah indikator dan strategi. Di sini teman-teman bisa mencari indikator-indikator yang teman-teman rasa diperlukan untuk melakukan analisa teknikalnya teman-teman. Misalkan moving average. Di sini saya klik cari. Nah, di sini ada berbagai jenis moving average. Tinggal pilih aja sesuai
yang teman-teman inginkan dan lain-lain. Seperti itu. Kita lanjut ke panel yang sebelah kiri. Ini adalah panel menunya, seperti itu. Nah, kalau di sini teman-teman saya sarankan untuk login walaupun pakai yang free. Nah, sudah cukup bagi pemula untuk pakai yang free. Jadi login di TradingView, yang mana nanti apabila teman-teman login di device yang lain, misalkan di handphone, di iPad, atau di laptop, atau di PC yang lain, login ke TradingView menggunakan email yang sama. Jadi settingannya teman-teman akan menggunakan settingan kita sendiri, seperti itu, tidak berubah. Dan sekali lagi, yang free pun sudah cukup bagi teman-teman pemula untuk melakukan analisa teknikal, seperti itu. Lanjut untuk panel-panel di bawahnya yang bisa dipakai untuk kita trader pemula. Jadi tidak harus semua yang kita pakai. Jadi biasanya kita pakai di sini ada, ini kursor saja ya, bisa jadi titik panah dan lain-lain. Yang kedua di sini ada line, ada garis trend line, di sini ada garis horizontal, ada sinar horizontal, vertikal dan lain-lain. Seperti itu. Contoh kita mau pakai yang garis trend. Nah, seperti ini contohnya untuk membuat garis-garis seperti biasa. Kalau mau hapus, misalkan nih kita buat nih trend line, misalkan dia saat downtrend dari puncak sini ke puncak sini, kita teruskan seperti itu. Kita mau hapus, klik saja dan klik delete, atau klik di sini ada tanda tong sampah seperti itu. Lainnya misalkan nih garis horizontal, misalkan kita mau taruh di resistennya di sini, puncak di sini. Ini dia akan memanjang dari kiri ke kanan secara horizontal. Terus kita, kalau ini kebesaran nih, kita mau kecilkan, tinggal klik di atas ini, ada pilihan, ada warna, di sini ada besarnya garis, di sini ada model garisnya, ada garis putus-putus maupun titik-titik. Ini settingannya, corak, teks, koordinat, visibilitas, seperti itu. Kita hapus lagi. Terus selanjutnya di bawah yang di sini, biasanya teman-teman misalkan mau menggunakan Fibonacci, retracement maupun yang lain-lain, kita klik ini ada pilih-pilihannya, ada pitchfork dan lain-lain. Biasanya saya pakai di sini yang retracement Fibonacci. Ini fungsinya misalkan saya mau mencari target dari floating dan trading dan open posisi saya, seperti itu. Terus lagi ini di sini buat menanda, biasanya misalkan ini persegi ini kita klik, contohnya seperti ini. Ini dipakai untuk menentukan sebuah daerah ya. Kan di sini kita mau buat daerah supportnya, misalkan menggunakan persegi seperti ini. Warnanya juga bisa diganti ya teman-teman. Selain menggunakan garis yang tadi, misalkan ini horizontal, kita bisa juga menggunakan persegi tadi untuk menandakan suatu daerah, baik support maupun resisten ataupun penggunaan lainnya. Atau kita mau membuat suatu daerah dengan bentuk lingkaran atau elips, kita bisa menggunakan ini yang elips tadi, kita tarik, bikin garis, habis itu buat ke atas atau ke bawah, tarik jadi seperti ini. Saya ulang, klik, bikin misalkan contohnya dari sini ke sini, kan, terus arahkan ke atas atau ke bawah
sama saja. Nah, seperti itu. Misalkan mau teman-teman membuat suatu teks, saya pilihan di sini, kita tanda panah. So, di sini kita pilih teks, misalkan klik buat teksnya. Oke, sini seperti itu. Kita bisa rubah warna, ukuran dan lain-lain. Saya sebagai penanda-penanda aja sih sebenarnya itu. Terus ini peralatan prediksi dan pengukuran. Kita klik di sini, saya biasanya memakai dua pilihan ini, posisi pembelian, penjualan. Ada juga yang sering memakai rentang harga tanggal seperti ini. Misalkan kita mau tahu nih berapa persen rasionya kita. Contohnya misalkan kita buat garis trend seperti ini, saat dia break kita mau ambil, pasti posisinya buy. Kita klik posisi pembelian, taruh di pasti breakoutnya. Jadi kita tarik, misalkan di sini adalah stop loss kita, di sini misalkan target kita. Seperti itu. Garis tengah-tengah ini antara hijau dan merah ini adalah posisi entry kita. Terus untuk daerah yang berwarna hijau ini adalah floating profit kita, dan di daerah merah ini adalah floating loss kita. Jadi ini bisa mengukur misalkan persentase, kita bisa lihat di sini 22,12%. Jadi target kita, profit kita adalah 22%. Untuk yang merah di sini misalkan 26,60%, berarti toleransi lossnya teman-teman ya 1:1 lah kalau kita lihat di sini. Ataupun sebaliknya, misalkan kita klik posisi penjualan, ini biasanya ya untuk posisi-posisi sell ya. Kebalikan dari posisi pembelian tadi. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, nah ini ada yang gambar penggaris. Kalau kita klik, ini biasanya dipakai untuk mengukur panjangnya candlestick. Misalkan kita contohnya ambil dari ini ya, low di bawah ke high yang di atas. Nah, sini kan kelihatan informasinya, kenaikannya 43,91%, di mana ada 36 bar untuk time frame 4 jam. Berarti dia jumlahnya 27 hari. Dari low di bawah sampai ke high di atas ini dia 27 hari. 27 day. Nah, kalau kita klik di sembarangan, dia akan hilang sendirinya. Jadi cara cepat untuk mengetahui persentase naik turunnya ataupun berapa hari lama waktunya, ini kalau dari downtrend seperti ini berarti dia minus 29,28%, 35 day for hour, jadi 35 hari 4 jam dari high ke sini ke low sini. Seperti itu. Klik di sembarang tempat aja dia langsung hilang. Terus selanjutnya ini yang berbentuk seperti magnet. Nah, ini biasa dipakai untuk teman-teman misalkan nih kita klik tanda garis ini. Nah, kita mau bikin dari atas high ini, bikin trennya ke bawah. Nah, kalau kita pencet magnet, tanda magnet ini, kita mau bikin garis tren, nah dia akan langsung tepat di high di candle tersebut. Kita tarik ke bawah misalkan, nah ini dia tepat posisinya berada di high. Kita lihat, nah seperti ini. Nah, kalau kita matikan nih, contohnya nih, kita matikan magnetnya, kita klik lagi, pilih lagi
trend line. Nah ini dia nggak akan langsung pas atau tepat pada ujung height-nya candle ini. Misalkan nih kita pilih ya, walaupun dia tepatin seperti ini, nah dia nggak akan tepat di ujung height-nya pada candle tersebut. Nah di magnet sendiri ada dua pilihan, magnet lemah dan magnet kuat. Ya seperti namanya, saat dia mencari titik-titik ujung-ujung high atau low pada candle tersebut, kalau kuat ini dia akan lebih pasti menempel pada candle-candlenya. Tuh bisa teman-teman perhatikan, dia akan langsung mencari ujung-ujung pada candle. Nah misalkan yang lemah, dia tetap mencari, cuma tidak terlalu kuat seperti yang magnet kuat sebelumnya. Biasanya saya pakai yang lemah saja, jadi jadi agak sedikit bisa mengontrol dari kursor yang kita pakai. Seperti itu teman-teman. Kita matikan dulu magnetnya. Nah kalau yang ini tetap dalam mode gambar. Ini kita pakai misalkan kita mau bikin contohnya garis seperti tadi. Nah kalau kita bikin garis, terus kita mau bikin garis lagi, kita harus pencet lagi garisnya seperti itu. Nah kalau kita pencet ini, kita pilih tetap dalam mode gambar dan gambar pensil dan juga kunci ini gembok, kita klik, kita pilih yang garis trend, contohnya misalkan saya buat garis seperti ini, ya kan. Kita mau buat garis kedua tanpa perlu memencet ini, langsung saja saya bikin dia akan langsung bikin, memudahkan kita dalam melakukan gambar seperti itu. Matikan dulu, lanjut. Untuk menghapus gambar-gambar kita, misalkan kita telah gambar garis seperti ini, lalu ada seperti ini dan lain-lain, ada tulisan, ya kan. Nah seperti ini, kita tidak perlu menghapus satu-satu dihapus, misalkan ini satu dihapus, jadi tinggal klik kanan, cari pilihan hilangkan gambar, dia akan langsung bersih tanpa noda pada chartnya teman-teman. Oke. Nah terus ini apa nih? Nah ini yang muncul di sini ini apa? Ini adalah pilihan-pilihan pada panel yang di kiri yang teman-teman favoritkan. Misalkan di sini saya favoritkan garis horizontal, garis trend, retracement Fibonacci, persegi, posisi pembelian dan posisi penjualan. Caranya teman-teman tinggal klik tanda panah, terus pada garis trend yang misalkan teman-teman mau favoritkan, tinggal klik tanda bintang atau ALT plus T, dia akan muncul. Contohnya misalkan ini saya panah, saya favoritkan, dia akan muncul seperti ini. Gitu teman-teman. Oke. Nah untuk yang bagian-bagian kiri ini, nah misalkan teman-teman lihat ini ada tanpa nama. Ini untuk menyimpan ya, untuk men-save gambar ya teman-teman atau analisa ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman seperti ini belum di save nih karena masih kosong. Kalau kita klik bedanya, dia akan ada centang di sana. Ya, artinya gini ya teman-teman, di save misalkan membuat garis seperti ini ya kan, atau daerah segi seperti ini. Nah ini kan belum di save nih, kita save, kita simpan sampai ada tanda centang seperti itu. Nah ini teman-teman kalau buka trading view di device yang lain, maka gambar ini akan muncul di chartnya teman-teman pada device yang lain seperti itu. Ini bisa kalau kita pilih tanda panah ke bawah, ini ada pilihan menyimpan otomatis setiap 5 menit. Jadi setiap 5 menit ini akan tersimpan otomatis. Jadi teman-teman jangan takut apabila misalkan mati lampu atau tiba-tiba device-nya teman-teman nge-lag. Tiap 5 menit analisa kita akan tersimpan seperti itu.
Nah, kalau dirasa ini terlalu sempit gambarnya, kita bisa memilih pilihan ini, mode layar penuh seperti ini. Ini cukup lenggang ya untuk teman-teman lakukan analisa, tapi saya sarankan untuk teman-teman membuat ini kolom favorit seperti ini, karena panel-panel di kiri maupun di kanan tidak kelihatan. Ada mode layar penuh seperti ini, jadi harus dibuatkan kolom favorit seperti ini. Seperti itu, lapang ini kita lihat. Untuk membalikannya dari layar penuh ke layar yang standar, tinggal pilih atas ada tanda silang atau tanda X, kita pencet saja, kita pilih, tekan kembali seperti ini. Terus yang selanjutnya caranya merubah chartnya agar misalkan ini ke jauhan, kita mau tahu lebih detail ke dalamnya, misalkan kita klik tombol kontrol terus scroll ke atas ya, nah dia akan melebar seperti ini. Terus scroll ke bawah, dia akan meramping seperti ini. Terus untuk melihat atau merubah chart kita menjadi agak tinggi atau agak pendek, teman-teman sebentar saya hapus dulu. Teman-teman tinggal arahkan kursor ke bagian angka-angkanya, klik dimanapun pada angka-angka ini, lalu tarik ke arahkan ke atas. Nah, dia akan meninggi seperti ini. Untuk memendekkan, klik lagi pada bagian angka-angkanya, terus arahkan ke bawah seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah biasa sih enak aja, ntar gampang aja tuh nanti seperti ini. Kan kita naikkan, kita panjangkan seperti itu. Nah, misalkan ingin langsung ke bentuk chart yang semula, tinggal tarik kursor ke bagian angka-angka yang tadi, lalu klik 2 kali. Nah, dia akan balik seperti ini. Atau misalkan ini saya kecilkan nih, seperti ini ya kan, kok kecil nih. Misalkan ingin cara cepat langsung mengembalikan ke chart yang standar, klik 2 kali pada angka seperti ini. Dan seperti ini ya. Oke, yang terakhir dari tutorial ini untuk pemula ya, ada ini, kita lihat daftar pantau dan rincian atau biasa kita sebut dengan watchlist. Nah, di sini ada daftar-daftar watchlist pair-pair yang teman-teman bisa sematkan. Jadi tidak perlu cari satu-satu di sini. Pada bagian pencarian simbol atau pair, teman-teman tinggal sematkan dia di sini di bagian watchlist dengan cara pilih tanda tambah di atas, tambah simbol, klik cari aja. Misalkan saham di Indonesia ada Arto, misalkan ini Arto Bang Jago, tinggal sorry ini udah ada nih di yang lain, misalkan PBNI nih, kita tinggal klik tanda panah tambah ke daftar pantau. Oke, pair yang lain pun bisa, misalkan apa Doge untuk kripto, Doge USDT. Ini yang sumbernya Binance, sudah kita tambahkan juga sebenarnya. Misalkan yang inilah yang KuCoin, klik tanda panah. Kalau sudah, ini tanda X kita klik. Nah, ini bagian bawah-bawah ini kita pilih tadi nih, udah dia. Kalau mau menghapusnya gampang, tinggal X yang di sebelah kanannya kita pencet saja, klik saja seperti itu, untuk menghilangkan pair-pair yang ada di watchlist kita seperti itu. Nah, misalkan ini, untuk ngilangin ini biar rada agak lenggang, kita tinggal klik aja lagi kotak yang paling atas seperti itu teman-teman. Saya harapkan yang pemula seperti saya setelah menonton video ini sedikitnya dapat
memberikan tools di TradingView, jadi bisa berguna bagi teman-teman dalam melakukan analisa teknikal. Salam cuan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.